Apakah aku tidak sedang bermimpi? Saya menjaga peta harta karun. Naga pelindung. Saya telah diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga peta harta karun ini selama ribuan tahun. Tinggal menunggu orang yang ditakdirkan muncul. Sekarang Anda menggunakan esensi dan darah Anda untuk membangunkan peta harta karun. Apakah pemilik barunya? Peta harta karun ini berisi rahasia berburu harta karun. Banyak kegunaan yang luar biasa. Anda akan mengerti nanti. Lewat. Jangan lewatkan itu. Peta harta karun leluhur yang otentik. Jika Anda menemukan harta karun, Anda akan kaya. Aku ketinggalan hari ini. Tunggu 100 tahun lagi. Hei, ayo. Hei, Chen Qingwei. Berhentilah berteriak. Kau sudah meneriakiku selama 3 hari dengan omong kosong ini. Jika benda ini benar-benar dapat menemukan harta karun itu, Anda masih bisa mendirikan kios di sini. Manajemen kota ada di sini. Semuanya, lari cepat. Saya pergi. Saya pergi. Shenlong. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Saya menjaga peta harta karun. Naga pelindung. Saya telah diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga peta harta karun ini selama ribuan tahun. Tinggal menunggu orang yang ditakdirkan muncul. Sekarang Anda menggunakan esensi dan darah Anda untuk membangunkan peta harta karun. Apakah pemilik barunya? Peta harta karun ini berisi rahasia berburu harta karun. Banyak kegunaan yang luar biasa. Anda akan mengerti nanti. Hei. Cedera saya sudah sembuh. Ini sebenarnya benar. Lalu saya akan menjadi kaya? Saya pergi. Peta harta karun ini memasuki tubuhku. Penjual kecil itu, jangan lari. Titik-titik merah kecil ini harus menjadi posisi bayi. Tampaknya, mengatakan ada banyak harta karun. Dan kita, negara Tiongkok Raya, harus memperhitungkannya. Saya akan mencobanya dulu. Apakah peta harta karun ini berfungsi? Jimat harimau dinasti Qin bernilai 1 juta. Saya pergi. Sebenarnya ada jimat harimau dinasti Qin di sini. Konon ada 4 buah jimat Qinhu. Belum menemukan yang terakhir. Saya tidak menyangka Jingran ada di sini. Bukankah ini membuatku kaya? Saya akan mengambilnya dan menjualnya besok. 1 juta. Bagaimana jika ini terjadi sebelumnya? Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Halo, apakah ada yang bisa saya bantu? Bos, tolong beri saya harganya. Saya menjualnya kepada Anda. Asisten Li Zonghua. Saya sedikit tidak yakin tentang hal ini. Saya akan membiarkan bos memeriksanya. Mohon tunggu sebentar. Bagus. Bos, penduduk pulau itu, jimat harimau dinasti Qin yang Anda cari oleh seorang pemuda, membawanya ke toko kami. Apa? Di mana yang lain? Masih di luar. Panggil dia dengan cepat. Ya. Halo, apa yang bosmu katakan? Bos kami, saya ingin mengundang Anda untuk datang dan mendiskusikan harganya. Pergi, tolong. Terima kasih. Pemuda, di mana pesona harimau ini? Itu dari dinasti Qin, bernilai 1 juta. Aku bisa memberikannya padamu sekarang. Tapi kamu harus memberitahuku. Jimat harimau dinasti Qin ini, bagaimana kamu mendapatkannya? Oh, apakah Anda berbicara tentang jimat harimau dinasti Qin ini? Saya menggalinya sendiri. Apa yang salah? Anda adalah penggali harta karun. Meskipun saya tidak tahu apa itu penggali harta karun, tapi aku punya peta harta karun. Sekarang berikan aku identitas ini. Saya harus mampu menanggungnya. Ya, saya seorang pemburu harta karun. Haha, pemuda, namaku Li Zonghua. Panggil saja aku saudara Li. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Bantu aku menemukan harta karun. Setelah selesai, saya bisa mendaur ulang 2 kali lebih banyak. Apa? Ganda. Pemuda, keluarkan ponselmu. Saya akan mentransfer 1 juta ini kepada Anda. Bagus. Tanda terima. 1 juta yuan. Saudara Li, bayi yang baru saja kamu sebutkan. Apa itu? Rumor. Di kota matahari bulan, di kaki Gunung Dayan. Kubur 1. Mutiara malam dinasti Ming. Aku menginginkanmu. Bantu aku menemukannya. Setelah menemukan, saya mendaur ulang 2 kali. Jika pemuda ini
Anda dapat menemukan mutiara bercahaya. Itu membuktikan bahwa dia memang benar. Dia memiliki kemampuan ini. Biarkan dia melakukan itu. Mutiara malam. Kedengarannya berharga. Bagasi saudara. Saya menemukannya. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Bagus. Ya. Ya. Tuan Taixiong Mikawa. Terdengar. Jimat harimau dinasti Qin itu menggali. Muncul di toko barang antik Cina. Inilah yang harus kita hilangkan. Sepotong harta karun. Sebagai anggota negara kepulauan kami, Anda agen pemburu harta karun terbaik. Untuk memikirkan solusinya. Keluarkan. Ya. Yakinlah, Tuan Taixiong Mikawa, saya pasti akan menangani masalah ini. Selesai untukmu. Ada peta harta karun. Mencari harta karun seperti ini, mudah bukan? Duduklah di dalam ruangan. Oke. Ini adalah mutiara bercahaya dari dinasti Ming. Mutiara malam ini awalnya bernilai 1,5 juta. Saya akan memberi Anda 3 juta. Keluarkan ponselmu. Tanda terima. 3 juta yuan. Bagus. Terima kasih saudara Li. Pemuda, apakah kamu mau hasilkan kekayaan besar lainnya? Peluang yang Anda maksud adalah... Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Li Zonghua. Itu adalah peninggalan budaya Tiongkok. Wakil Presiden Asosiasi Konservasi Polisi tadi. Kamu juga melihatnya. Jimat harimau dinasti Qin yang Anda bawa terakhir kali. Dicuri. Apa? Jimat harimau dinasti Qin dicuri. Sudahkah Anda mengetahui siapa pelakunya? Mereka adalah sekelompok penduduk pulau. Mereka berani. Ambillah harta nasional kita. Keluarkan untuk diselundupkan. Menyebabkan pengasingan di luar negeri. Tapi kami tidak pernah bisa menangkapnya. Bukti mereka. Jadi tidak mungkin ditangkap. Orang-orang dari pulau ini bukan mencuri harta nasional kita, itu saja. Harta berikutnya yang ingin mereka gali, itu adalah bagian dari meteorit luar bumi. Untuk ini, mereka bahkan menggunakan gaji yang tinggi. Penggali harta karun terkenal di negara kepulauan. Saya menemukan Yoshiko Mikawa. Aku menginginkanmu pergi dan gali harta karun ini. Sebelum mereka menggalinya, temukan meteoritnya. Gunakan ini sebagai umpan. Tangkap mereka. Harta karun negaraku yang besar. Saya sebagai Wakil Presiden Asosiasi Perlindungan Peninggalan Budaya Tiongkok. Jangan biarkan harta nasional apapun diizinkan mengalir ke negara kecil itu. Saudara Li, saya berjanji kepada Anda, kapan kita akan berangkat pergi ke suatu tempat punuk unta di kota Sanmun, periode Republik Tiongkok. Meteorit pernah mendarat. Pukul seseorang jauh di bawah tanah. Saat itu sedang terjadi perang. Tidak ada yang menggali harta karun ini. Sekarang adalah masa damai. Waktu telah menutupinya. Jejak meteorit menghantam tanah. Tapi pemerintah daerah, sebuah taman meteorit didirikan di sana. Untuk menambah minat. Mereka masih berada di bawah tanah, mengubur banyak harta antik. 1 Januari setiap tahun. Anda hanya perlu membayar 10.000 yuan. Anda bisa masuk dan menggali harta karun. Tidak peduli apa sayang atau meteorit menggali, Anda bisa mengambilnya langsung. Kaisar negara kepulauan yang baru diangkat sangat tertarik dengan potongan meteorit ini karena dia menyukai pedang katana. Saya ingin menggunakan potongan meteorit ini buat pedang seni bela diri khusus. Jadi penduduk pulau ini, sebelum kembali ke rumah, pasti akan pergi ke Camelback, Taman Meteor, menggali potongan meteorit ini. Jadi aku bisa mengantarmu ke sana. Kamu sebelum mereka. Gali potongan meteorit itu. Setelah selesai, saya bisa menaruh semua aset saya. 300 juta. Semuanya untukmu. Bagaimana kabarnya, saudara Li? Anda terlalu meremehkan saya. Saya juga orang Cina. Darah orang Tionghoa masih tertinggal di tubuhnya. Jadilah itu. Bagaimana setelah selesai? Bayi yang ingin aku jual kepadamu. Tetapkan saja harga tinggi. Bagus. Tidak masalah. Nona Yoshiko Mikawa. Masalah ini, kamu, dilakukan dengan sangat indah. Pesona harimau ini, di negara kepulauan, bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Benar. Taman Meteor. Taman akan dibuka lusa, kan? Yang mulia Kaisar, saya sangat suka potongan meteorit itu. Sebagai negara kepulauan, Anda penggali harta karun terbaik. Saya pasti bisa menggalinya. Benar. Harap yakinlah, saya harus. Saya akan membawa kembali potongan meteorit itu. Yang mulia Kaisar, panjang umur. Pergi, semua orang membeli tiket. Itu Tuan Li. Xiao Chen, apakah kamu percaya diri? Jika memang ada potongan meteorit itu di sini, itu seharusnya ada di peta harta karunku. Tunjukkan itu. Saya akan membuka peta harta karun untuk saat ini. Coba lihat. Peta harta karun terbuka. Begitu banyak harta karun. Yang mana meteorit? Sepotong meteorit dari zaman Republik Tiongkok. Nilai 200 meter persegi. Ternyata, panggil harta karun terdekat ke peta harta karun. Ini akan ditampilkan secara langsung. Ini terlalu berguna. Bukan, saudara Li? Jangan khawatir. Saya yakin saya bisa mengambil potongan meteorit itu. Galilah. Bagus. Pergi. Ini bukan dari Heritage Conservation Society. Tuan Li. Tuan Li. Wakil Presiden Li. Bagaimana? Akhir-akhir ini sulit.
Saya ingin datang ke sini untuk menggali harta karun. Gunakan hal-hal kecil untuk mewujudkan hal-hal besar. Hahaha. Mungkinkah Nona Yoshiko Mikawa seperti ini? Seorang penggali harta karun yang terkenal di seluruh negara kepulauan. Datanglah ke Taman Meteorit. Apakah kamu bepergian? Jika tidak bepergian, apakah kamu? Uangku juga terbatas. Orang yang hanya menggunakan kata-katanya saja. Datanglah ke Taman Meteorit. Itu hanya membuang-buang uang. Pernah mendengarnya sebelumnya. Penduduk pulau ini sangat tidak menghormati orang Tionghoa. Saya tidak berharap menjadi begitu sombong. Oke, aku akan memberimu pelajaran. Ngomong-ngomong, gunakan Anda untuk menghasilkan kekayaan lain. Kamu menelepon. Oh benar, Sungai Mikawa. Wanita gila, bukan? Oh, tidak heran semua orang membicarakan Anda. Penduduk pulau itu seekor anjing. Ternyata kalian penduduk pulau hanya menggonggong. Cina. Anda mencari kematian. Nona Yoshiko Mikawa. Saya menyarankan Anda untuk meletakkan pisaunya, karena itu lebih kejam. Kami juga tidak takut padamu. Terlebih lagi, ini adalah wilayah Tiongkok kami. Tercela. Ingin memprovokasi saya dengan sengaja. Biarkan saya membuat kesalahan dan dikeluarkan dari sini. Tampaknya, kalian menurut saya di sini merasa takut. Nona Sichuan gila. Anda terlalu narsis terhadap diri sendiri. Mari kita lihat seberapa baik Anda menggali harta karun. Sangat percaya diri. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kamu kalah, kemudian Anda membayar 2 kali lipat harganya. Belilah harta karun yang saya cari. Bagaimana jika Anda kalah? Kami kalah. Akui saja dalam hal teknologi berburu harta karun. Tidak sebaik kalian penduduk pulau. Orang baik. Taruhan ini berhubungan langsung dengan reputasi internasional meningkat. Tapi tidak apa-apa. Dengan kemampuanku, Anda pasti bisa menggali banyak harta karun. Dia ingin menang. Tidak ada pintu. Apapun yang dia katakan. Menang adalah kata terakhir. Bagus. Ini adalah kesepakatan. Saya ingin melihatnya. Apa kemampuan Anda, orang Tiongkok? Peta harta karun. Warna enamel dinasti Qing di Tiongkok. Nilai 500.000 yuan. Tang Sancai pada dinasti Tang Tiongkok. Nilai juta yuan. Pedang Raja Agung dinasti Qin Tiongkok. Nilai 1,5 juta yuan. Tampaknya, 3 harta karun ini, mereka ditumpuk secara kebetulan. Anda dapat menemukan 3 bagian dengan menggali. Cina. Kalian berdiri diam di sini. Saya ingin menundanya dengan sengaja. Apakah saya tidak punya waktu untuk menggali harta karun? Anda memiliki imajinasi yang kaya. Namun, konspirasi Anda tidak akan berhasil karena aku sudah tahu di mana harta karunnya. Itu di sini. Nona Kawa Yoshiko menemukannya. Nona Kawa Yoshiko benar saja. Itu sesuai dengan reputasinya. Hanya penggalian biasa. Mereka menggali dinasti Qing. Gelas kaca teratai. Barang semacam ini dari Tiongkok dan dinasti Qing. Di negara kepulauan. Itu bisa dijual setidaknya dengan harga 500.000 yuan. Pernahkah orang Tiongkok melihatnya? Inilah kekuatan Cina. Lebih baik menyerah secepat mungkin. Tetap layak. Gali saja 1 lampu kaca teratai dinasti Qing. Apakah kamu sangat bangga? Mereka bilang kalian orang Tiongkok sangat rendah hati. Tampaknya itu semua hanya rumor. Hahaha. Cina. Anda juga dalam waktu sesingkat itu gali salah satunya, harta karun dinasti Qing. Salah. Kamu mengatakannya dengan mudah. Anda harus menggali lebih baik. Jangan berpikir untuk menggali lebih baik. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa menggali. Meskipun itu adalah harta karun modern, itu juga tidak mungkin. Haha. Gali lubang. Itu disebut memalukan. Buka matamu lebar-lebar. Tunjukkan padaku dengan jelas. Ya. Sayang. Di sini. Bersenandung. Ya, hahaha. Saya pikir saya bertemu lawan. Tanpa diduga, hanya orang bodoh yang suka menyombongkan diri. Harta karun, setelah sekian lama, menyerap terlalu banyak esensi matahari dan bulan. Oleh karena itu, akan menyehatkan segala sesuatu. Dan di sini, tidak ada yang tumbuh. Bukan hanya aku. Selama seseorang memiliki akal sehat tentang perburuan harta karun, semua orang tahu, di sini, harta karun tidak mungkin muncul. Hei. Enamel dinasti Qing. Ya. Oh. Nona Yoshiko Mikawa. Enamel saya dari dinasti Qing. Apa yang salah? Seharusnya nilainya 1,5 juta. Apa yang bisa dibanggakan? Bukankah kamu terus-menerus mengatakan itu? Saya baru saja menggali 1 piala Bafang Linglong dinasti Qing. Dan kamu, tapi itu hanya menggali 1, hanya enamel dari dinasti Qing. Apa yang bisa dibanggakan? Saya pikir itu sangat kuat. Orang Tiongkok sebenarnya hanya tahu cara menyombongkan diri. Itu juga barang antik dari dinasti Qing. Anda orang Tionghoa, saya merasa lebih kuat. Kesombongan buta, ini sangat khas Tiongkok. Hahaha, siapa yang memberitahumu? Di bawah sini, hanya ada 1 warna enamel. Apa? Ada yang lain? Ya.
UPS, Nona Yoshiko Mikawa. Di bawah tanah ini. Tidak seperti yang baru saja kamu katakan. Tidak ada. Bagaimana kabar bayi ini satu di atas yang lain? Ya. Ketua Li. Coba lihat. Berapa nilai bayi ini? Ini Tang Sancai dari dinasti Tang. Nilai 1 juta. Apakah kamu mendengarnya? Ya. Inilah harta karun lainnya. Bernilai 1 juta. Apa yang kamu banggakan? Semoga beruntung. Hanya satu hal lagi. 1 juta dolar sayang. Apa yang bisa dibanggakan? Satu lagi harta karun senilai 1 juta dolar. Tentu saja tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi, jika ini yang paling bawah, ada harta karun lainnya. Apa? Satu hal lagi. Cina. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada lagi di sini. Hai. Bagaimana dengan kalian penduduk pulau? Semuanya indah. Jangan percaya apapun yang Anda katakan. Hei. Ya. 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 Hang. Ini. Pedang hebat ini. Jika tebakanku benar, seharusnya bernilai 1,5 juta. Ya. Ya. Pedang ini. Di pasar. Nilainya 1,5 juta yuan. Sayangnya. Nona Yoshiko Mikawa. Ini sekarang. Semua harta karunku digabungkan. Lebih baik dari apa yang baru saja Anda gali. 2,5 juta lebih mahal. Taruhan antara kami berdua. Kemenangan atau kekalahan seharusnya terjadi. Anda mengetahuinya dengan baik, bukan? Nona Yoshiko Mikawa. Sesuai kesepakatan, kamu telah kalah. Bagaimana denganmu? Perlu membayar 2 kali lipat harganya. Datang dan beli 3 harta karun ini. Yaitu, perlu membayar 6 juta yuan. Ambillah 3 harta karun ini. Tentu saja, jika kamu mau mengakuinya. Anda penduduk pulau tidak menepati janji Anda. Seekor anjing yang hanya menggonggong. Anda juga tidak perlu membelinya. Hahaha. Kamu. Dia benar-benar bisa melihatnya. Ada begitu banyak harta karun di tempat terbuka ini. Mungkinkah itu? Dia telah mencapai apa yang guru katakan. Sudahkah Anda mencapai ranah Wang Bao? Jika ini masalahnya, saya bisa memanfaatkannya. Temukan potongan meteorit itu. Bawa ke Tuan Mikawa Taixiong untuk urusan bisnis. Kerajaan pulau besar kita. Tepati kata-katamu. Hahaha. 600 meter persegi ini. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Ya. Ya. Wah. Namun, aku baru saja merasakan semua ini. Itu semua kebetulan. Tidak sebaik. Mari kita bertaruh pada yang lebih besar. Bagus. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Aku beritahu kamu. Kami orang Cina. Di dalam kamus, tidak ada kata takut sama sekali. Sangat bagus, Cina. Saya mengagumi keberanian Anda. Kalau begitu biarkan aku melihat kekuatanmu. Di sini, itu taman meteorit. Ada sepotong meteorit di sini. Sangat berharga. Mari kita bandingkan. Siapa yang bisa menggali meteorit ini? Pihak yang kalah, ke pihak yang menang. Potongan meteorit ini bernilai 10 kali lipat. Namun, saya harus memberitahu Anda. Potongan meteorit ini ada di pasaran. Nilainya 2,5 juta. Jika 2 kali lipat 10 kali lipat, lalu 25 juta. Apakah Anda berani bertaruh? Apa yang saya takutkan? Aku akan bertaruh denganmu. Miliki keberanian. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Saya sudah mengetahui hal ini. Di mana meteoritnya? Di sana. Bersenandung. Peta harta karun. Keluar. Tunjukkan lokasi spesifik meteorit tersebut. Sepotong meteorit dari zaman Republik Tiongkok bernilai 2 juta yuan. Mikawa Yoshiko. Tempat melempar sekop. Tampaknya tumbuh di permukaan. Rumput setinggi setengah manusia dan sangat padat. Tapi tidak ada apapun di bawahnya. Saya tidak mengerti alasannya. Tapi rumput ini harus bekerja dengan baik. Mikawa Yoshiko tidak mungkin untuk tidak melihatnya. Satu-satunya penjelasan adalah dia sengaja memilih secara acak. Dia menungguku untuk memilih potongannya. Lokasi meteorit lalu merampok dengan kasar. Ya. Hei. Ketua Li. Ya. Aku butuh sesuatu yang istimewa untuk menemukan lokasi meteorit tersebut. Katamu, apa yang kamu inginkan? Anda seharusnya menyadarinya, bukan? Yoshiko Mikawa dan lainnya berencana menggunakan kekerasan daripada membuat taruhan nyata dengan kami. Perampok lucu ini. Pikirkan dengan jari kaki Anda. Anda semua bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan. Apakah kamu sudah tahu di mana tepatnya lokasi meteorit tersebut? Ya, itu benar.
Berjalan 1 kilometer ke utara. Berjalanlah 500 meter lagi ke selatan. Anda menemukannya. Seseorang yang dapat Anda percayai akan menggalinya. Gali saja. Segera ambil. Anak laki-laki. Jika ini terjadi, membuat Anda tetap sejahtera dan kaya. Oh benar, Saudara Lee. Ya, aku butuh satu hal lagi. Sesuatu. Tanda tidak ada masalah bagimu. Tuan Lee tersinggung. Tuan Lee tersinggung. Ya, besi meteorik adalah benda luar angkasa. Untuk batu giok Hetian kelas atas ini, ia memiliki medan magnet. Lokasi meteorit tersebut adalah lewat sini. Bawah tanah, 7 meter jauhnya. Saya memikirkan logika ini. Saya berharap saya bisa dimanfaatkan. Lebih dari 20 tahun pengetahuan budaya. Saya harap saya bisa lolos begitu saja. Bagus. Kalau begitu mari kita lihat-lihat siapa yang pertama gali potongan meteorit ini. Menunggu Anda untuk menggalinya. Ayo, ambil langsung. Manfaatkan kekacauan ini. Singkirkan potongan meteorit itu. Hai. Ya. Ya. Chen Qingwei ini. Benar saja, dia memiliki keterampilan yang nyata. Oh, hahaha. Nona Yoshiko Mikawa. Tidak perlu lagi menggali, karena hasilnya telah diputuskan. Ya. Anda benar-benar melakukan hal itu. Trik yang berbahaya. Seperti yang diharapkan dari orang Cina yang tercela. Inilah yang disebut perang yang tidak pernah bosan dengan tipu daya. Nona Yoshiko Mikawa, sesuai kesepakatan, Anda harus membayar kami, Tuan Chen, 25 juta. Maaf. Sebidang tanah yang Anda gali, saya sudah melihatnya. Tidak ada harta karun di bawahnya. Saya rasa Anda pasti berencana melakukannya. Curi meteorit kita. Itu sebabnya kami membuat keputusan ini. Pemuda ini. Dia memang seorang pemburu harta karun. Harta karun terakhir. Saya bisa memintanya untuk membantu menggalinya. Di sini. Tidak perlu bertengkar dengannya. Tuan Lee. Kerajaan pulau besar kita. Tepati kata-katamu. 2,5 juta ini. Aku memberimu segalanya. Mengapa orang Tiongkok begitu bodoh? Keluarkan ponselmu. Saya pergi. Negara-negara kepulauan ini memang benar. Masih bangga setelah kalah. Oke. Negara kita, Tiongkok, adalah negara yang hebat. Kami tidak setuju dengan negara kepulauan ini. Pengetahuan umum. Bersenandung. Ayo pergi. Xiao Chenna, terima kasih padamu kali ini. Hanya dengan begitu kita bisa tetap utuh. Keluarkan potongan meteorit ini. Saudara Lee, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Di mana Siang Yi? Mendapat berita terbaru. Penduduk pulau itu. Mereka akan melakukannya. Domestik. Artefak ditemukan. Dikirim ke luar negeri secara berkelompok. 100 keping sekaligus. Oh. Kelompok ini. Sudah ada 99 item, di mana rencana awal mereka itu adalah potongan meteorit ini sebagai hal terakhir. Tapi sekarang mereka berubah pikiran. Yang mereka cari sekarang adalah sepotong segel giok kerajaan. Ya, hal ini tidak mudah ditemukan. Mereka pasti akan mengeluarkan banyak uang. Ayo gali milikmu. Tuan Chen, apa yang kita maksud? Saya ingin Anda berpura-pura menyetujuinya. Kemudian ikuti petunjuknya. Temukan keberadaan harta karun lainnya. Ya. Sebagai hadiah. Bagaimana dengan kita buka toko barang antik untuk Anda? Di satu sisi, ini untuk berterima kasih. Kontribusi untuk Ibu Pertiwi. 2. Saya ingin menarik perhatian orang. Publisitas eksternal. Apakah Anda menjual meteorit itu? Toko barang antik. Lewat sini, mereka juga akan berpikir, kamu adalah salah satunya. Orang yang mencari keuntungan dan menghindari keadilan. Janji pada Saudara Lee. 30 juta di saku saya. Tidak perlu menyentuh atau membicarakan sen. Saya juga mengambil toko barang antik secara gratis. Dan dia bisa menjadi pahlawan nasional. 3 keuntungan. Bagus, Saudara Lee. Saya berjanji kepada Anda. Karena tubuhku, darah rakyat Tiongkok juga tertumpah. Bagus, ya. Ayo. Ya. Tuan Taixiong Mikawa. Saya benar-benar minta maaf. Kali ini saya gagal menghilangkan meteorit tersebut. Dibawa kepadamu. Nona Yoshiko Mikawa.
Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Hal-hal tentang taman meteorit. Saya dengar. Kamu melakukan hal yang benar. Bakat seperti itu. Untuk menang. Jadi, jangan membuat keadaan menjadi terlalu tegang. Tidak peduli berapapun yang Anda bayar, berapa harganya. Kami juga ingin dia bekerja untuk kami. Cari bagian itu. Segel giok kerajaan. Karena bayi ini. Itu yang mulia kaisar, perintah kematian. Diminta berdasarkan nama. Tuan Taixiong Mikawa, harap yakinlah, kali ini, saya pasti akan membawanya kembali kepada Anda. Ya. Ya. Terima kasih semuanya. Datanglah ke toko barang antik saya. Upacara pemotongan pita. Xiao Chenna. Selamat atas pembukaan toko baru Anda. Hahaha. Terima kasih, Wakil Presiden Li. Hari ini, toko barang antik kami. Semua barang antik. Diskon 10% untuk semuanya. Bos Chen murah hati. Ayo, silakan masuk. Tolong. Untungnya, saya menggunakan peta harta karun sebelumnya. Menemukan banyak harta karun. Jika tidak, penjualan hari ini tidak akan cukup. Ya. Hei. Hang. Sungguh sial. Pada botol ini, kenapa masih ada durinya? Ya. Hei. Ya. Ah. Bisnis toko barang antik sangat bagus sekarang. Harus menemukan lebih banyak harta karun. Saya akan melihatnya dulu. Di mana lagi ada bayi di dekatnya? Pergi menggali besok. Peta harta karun. Keluar. Ya. Apa yang terjadi dengan peta harta karun itu? Aku bahkan tidak mengkliknya. Titik merah kecil ini. Mengapa ada pola langsung di atasnya? Dan lokasinya sangat tepat. Sudah ditampilkan di ini ruang tamuku. Tunggu. Saya akan mengkliknya. Lihatlah apa yang telah berubah. Ya. Ah. Saya pergi. Tunggu sebentar. Oh. Saya mengerti. Ternyata ini botol porselen. Selama itu ternoda darahku. Saya bisa lulus. Klik cara. Teleport ke sisinya. Tidak. Saya harus mencoba lagi. Saya harus mencoba lagi. Ya. Ah. Coba lagi. Ya. Saya pergi. Coba lagi. Ya. Ha. UPS. Ha. Ya. UPS. Saya pergi. Saya sebenarnya memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Keren sekali. Bersenandung. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Chen, kami ingin membawamu ke suatu tempat. Membicarakan banyak hal. Apa yang dikatakan saudara Li memang benar. Mereka memang datang. Tapi saya tidak bisa menunjukkannya. Terlalu mudah untuk bergabung dengan mereka. Saya harus melawan mereka. Beberapa peluru berlapis gula pertama. Bertahan dulu. Biarkan aku memberitahumu. Aku bersamamu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Biarkan aku pergi. Dasar gadis kecil yang manis. Biarkan aku pergi.
Saya pergi. Saya juga mengatakan bahwa kita harus melewati roda fana terlebih dahulu. Itu bagus. Dia segera memasang jebakan kecantikan padaku. Ah hehe, ya. Hahaha. Tuan Chen. Kami bertanya tentang hal itu. Anda dan Li Zonghua itu. Itu hanya pertemuan kebetulan. Anda pergi kepadanya. Menjual 2 harta karun. Dia memberimu sejumlah uang. Biarkan Anda menggali potongan meteorit itu. Benar? Apa yang ingin kamu katakan? Hehehehehe. Ya. Tuan Chen. Saya ingin mengatakan. Sepotong meteorit itu. Anda punya banyak uang, bukan? Anda mampu membuka toko barang antik sekarang. Hehehe. Tuan Chen. Anda adalah orang yang menyukai uang. Kami adalah roh yang sama. Saya disebut Mikawa Taixiong. Senang bertemu denganmu. Ya. Kita tidak bisa ditaklukkan secepat ini. Kalau tidak, itu akan terlalu palsu. Saya harus bertahan dan bertahan. Tuan Chen. Apa itu pecahan meteorit? Hanya bekerja sama dengan kami. Kamu bisa punya lebih banyak bayi. Lebih. Kemakmuran dan kekayaan. Itu benar. Tuan Chen. Pikirkan tentang hal ini. Aku beritahu kamu, saya Chen Qingwei, tidak pernah demi uang pergi dan lakukan itu. Tuan Chen. Di sini. Ini uang tunai 100 juta. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda ingin mempertimbangkan? Wah. Kamu. Sangat pandai membaca orang. Hehe. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Tuangkan anggur. Ya. Hahaha. Tuan Taixiong Mikawa. Benar. Kamu berniat membiarkanku. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Hehehe. Tuan Chen. Kami mendapat kabar. Saat itu, stempel kekaisaran dinasti Qing. Di masa perang. Saat dipindahkan. Tersesat di punggung Bukit Sunlong. Tapi, punggung Bukit Sunlong sangat besar. Tidak mudah untuk mengambil keseluruhannya. Punggung Bukit Sunlong dikelilingi, menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukannya. Jadi, tidak ada yang dapat menemukannya sejauh ini. Oh. Hahaha. Tuan Chen. Saya mendengarkan Nona Yoshiko Mikawa. Keterampilan menggali harta karun Anda telah mencapai ranah mencari harta karun. Jadi, saya harap Anda dapat membantu kami. Temukan segel kekaisaran. Jika ditemukan, selain uang tunai 100 juta ini, aku masih bisa memberikannya padamu 200 juta lagi. Bagaimana kabarnya? Cek. Ya. Tidak. Tidak cukup. Tuan Chen. Sesuatu yang diberikan oleh Tuan Taikuma Mikawa sudah cukup murah hati untuk mengetahui potongan segel giok asli yang diturunkan dari negara tersebut tidak bisa dijual lebih dari 300 juta. Hahaha. Tuan Chen. Saya suka keserakahan Anda. Jika 300 juta tidak berhasil, saya akan menambahkan 50 juta lagi. Ini adalah batas yang bisa saya berikan. 350 juta. Tuan Chen. Kecuali aku. Tidak ada yang bisa memberikannya kepada Anda. Harga ini bersenandung. Tuan Taixiong Mikawa. Ya, saya percaya. Kecuali kamu. Memang tidak ada siapa-siapa bisa memberiku lebih dari itu. Harga 350 juta. Tapi, saya punya permintaan. Oh. Setelah selesai, kamu bawa aku kembali ke negara pulau. Karena jika aku mengambil nenek moyang kita, temukan segel kekaisaran untuk Anda. Aku di tanah ini tidak ada tempat untuk berdiri lagi. Jika Anda ingin berpura-pura, berpura-puralah menjadi lebih seperti itu. Sepertinya orang Cina ini, saya sangat ingin berkhianat. Tanah airnya. Benar saja, orang Tionghoa adalah sekelompok orang. Si kecil manis yang rakus akan keuntungan dan mengabaikan kesetiaan. Tapi hasil ini memang itu yang saya inginkan. Oke Tuan Chen. Saya akan mengatur agar Anda pergi ke negara pulau bersama, membantu Anda melamarnya. Identitas negara kepulauan jika segel giok Chuan Kuo dapat ditemukan. Dan kembalikan kerajaan pulau besarku. Kamu. Itu akan menjadi kerajaan pulau besarku. Pahlawan. Ya,
Bagus. Selamat bekerja sama. Ayo. Ya. Ya. Ini sebenarnya bukan aku. Apakah Anda melakukan hal buruk dengan sengaja? Ini memang benar. Saya ingin bertindak untuk Anda lebih nyata. Sayangnya, C.K. Tuan Taixiong Mikawa. Dua keindahan ini. Bisakah saya membawanya? Bersenandung. Tentu saja. Tuan Chen. Di lantai paling atas kita punya sebuah ruangan telah dibuka untukmu. Anda bisa mengambil dua keindahan ini. Ambil kembali besok. Kami akan menjemputmu. Punggung Bukit Sunlong. Bagus. Tidak masalah. Ingat. Jangan terlalu dini. Saya khawatir saya tidak akan bisa bangun. Pergi. Ya. Tuan Chen. Silakan masuk ke dalam mobil. Bagus. Tolong. Hai. Tuan Chen. Lalu. Tolong. Gadis-gadis kecil yang manis ini. Terkadang saya cukup sopan. Namun, saya harus memisahkannya. Kalau tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Teteskan darah pada segel kekaisaran. Selama Anda meneruskan segel kekaisaran, ada darah di sana. Saya bisa tahu lokasi tepatnya. Negara pulau kecil ini lucu sekali. Pasti akan menyimpannya bersama artefak lainnya. Disatukan. Saat itu, saya bisa bekerja sama dengan Wakil Presiden Li. Jadikan negara pulau kecil ini lucu. Tangkap semuanya. Tuan Taixiong Mikawa, Nona Yoshiko Mikawa, dan kalian, Karamie kecil, tidak perlu bersikap sopan. Kami adalah masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Oh hehehehe. Bersenandung. Hahaha. Ah benar, apakah kamu ingat? Ambillah 350 juta itu. Pastikan untuk menyiapkannya untukku. Tuan Chen, Anda dapat yakin. Orang-orang dari kerajaan pulau besar kita. Apa yang Anda katakan selalu berarti apa yang Anda katakan. Juga, bagaimana dengan keterampilan menggali harta karun saya? Tidak ingin orang lain melihatnya. Tapi jangan khawatir. Begitu aku menemukannya, hubungi Anda segera. Aku tidak akan lari dengan itu. Karena aku melarikan diri bersamanya. Saya tidak bisa mendapatkannya. 350 juta. Saya mengerti kamu. Tuan Chen, saya juga menghormati pilihan Anda. Bagus. Terima kasih. Tapi orang Cina ini menemukan segel kekaisaran. Segera obati dia. Pengobatan kematian dan kematian. Cina. Anda tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya. Ya. Cina. Anda juga pantas mendapatkannya. Izinkan saya memberi Anda 350 juta. Pemikiran yang penuh angan-angan. Penduduk pulau itu. Dia mungkin tidak akan mengikutimu ke sini. Kan tampaknya memang benar tidak ada yang mengikutimu. Memang benar aku tidak mengikutimu. Memang benar tidak ada yang mengikutimu. Lalu aku akan mulai mencarinya. Peta harta karun. Sepertinya punggung Bukit Sunlong ini ada cukup banyak bayi. Setelah mengambil segel kekaisaran, saya harus kembali lagi. Temukan semua bayi lainnya dipajang di toko barang antik King Wei saya. Segel giok kerajaan. Segel giok kerajaan senilai 100 juta yuan. Di sini saya ingin menyampaikan segel kekaisaran. Hei. Wah. Wah. Segel giok kerajaan. Saya akhirnya menemukan Anda. Buka peta harta karun. Selama penduduk pulau ini tangani segel kekaisaran dibawa ke bayi lain. Wakil Presiden Li dan saya taruh saja, tangkap semuanya sekaligus. Saya telah menemukan segel kekaisaran. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Bagus, Tuan Chen. Anda berasal dari negara kepulauan kami. Pahlawan yang paling penting. Tuan Taixiong Mikawa. Ini adalah segel giok yang Anda inginkan. Hahaha. Hahaha. Tuan Chen, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan khawatir, orang-orang dari negara kepulauan kami selalu menepati janji Anda. Aku akan mengambilkannya untukmu. 350 juta. Ya. Hei.
Hehehe. Ah. Tahan orang Cina ini. Kalian gadis kecil yang manis tidak jujur. Mengejar. Peta harta karun keluar. Minggir. Tidak buruk. Saya meninggalkan botol keramik ini. Hahaha. Nona Yoshiko Mikawa. Keahlian menembakmu masih sangat akurat. Terima kasih. Hehehe. Pergi. Lihatlah ukuran pria Tionghoa itu. Oke. Hei. Ya. Nona Yoshiko Mikawa, ada jurang yang sangat dalam di depan. Sebuah lubang tanpa akhir yang terlihat. Orang Cina itu, mungkin dia jatuh ke dalam lubang. Hahaha. Nona Yoshiko Mikawa. Satu tembakan, jatuh ke dalamnya lagi, di dalam jurang maut. Tampaknya itu orang Cina. Dia sudah mati. Mau 350 juta saya. Hanya mimpi. Segel giok nasional ini dikirim ke negara pulau kami. Yang mulia Kaisar akan sangat bahagia. Ya. Adapun potongan meteorit itu, kami mencari peluang. Berikan kepada yang mulia Kaisar. Dapatkan saja. Hehehe. Wah. Bagus. Saya tidak terluka. Dan saya kembali ke ruang tamu lagi. Saya harus bergegas. Masalah penyerahan segel kekaisaran. Beritahu Li Zonghua, Wakil Presiden Li. Halo, Wakil Presiden Li menemukan segel giok kerajaan dan telah dibawa pergi oleh penduduk pulau. Apa? Di mana kamu sekarang? Aku datang untuk mencarimu. Oke, datanglah ke toko barang antik Cina. Bagus. Inilah kasusnya. Presiden Xiao Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Asosiasi Pelestarian Peninggalan Budaya. Presiden Yo, pada saat yang sama, juga seorang jenderal. Halo Xiao Chen, Tiongkok memberitahuku tentangmu. Stempel kekaisaran itu, kamu tahu sekarang di mana? Saya mungkin tahu, tapi Anda harus menunggu sebentar. Biarkan saya memikirkannya. Bagus. Peta harta karun keluar. Tidak bagus. Hei, apa yang salah? Saya baru ingat. Mereka baru saja mengemasi kotaknya hari ini. Diselundupkan keluar. Kita harus menemukan cara dengan cepat. Hentikan mereka. Xiao Chen, apakah kamu tahu lokasinya? Di mana mereka berkemas? Saya mungkin tahu. Katakan padaku dengan cepat. Anda hanya perlu memasukkan koordinat ini. Katakan, Presiden Yo. Presiden Yo dapat memobilisasi tentara. Tangkap penduduk pulau ini. Bisa menyelamatkan kita. Harta nasional ini. Bagus. Itu. Vertikal 320. Horizontal 430. Presiden Yo, apakah ini baik-baik saja? Oke. Ini adalah penentuan posisi koordinat yang sangat standar. Saya akan mengirim seseorang ke sana sekarang. Halo. Segera. Kirim seseorang ke sana. Vertikal 320, horizontal 430. Temui penduduk pulau. Jika ada perlawanan, bunuh tanpa ampun. Pergi. Mari kita pergi ke sana bersama-sama. Bagus. Ya. Tuan Taixiong Mikawa, apakah kita terlalu cemas? Nona Yoshiko Mikawa, ini disebut hindari malam dan mimpi yang panjang. Saya selalu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Harapan. Apakah ini kesalahpahaman saya? Tuan Taixiong Mikawa, kamu terlalu lelah. Tunggu beberapa saat. Kami kembali ke negara pulau. Aku akan mengajakmu melihat bunga sakura di kampung halamanku. Ya, Nona Yoshiko Mikawa. Aku akan mentraktirmu minum juga sake dari kampung halamanku. Hahaha. Tuan Taixiong Mikawa, inilah harta nasional rakyat Tiongkok. Sudah dimuat di truk kecil. Permisi, apakah Anda ingin menyalakan mobil sekarang? Menyalakan mobil. Pergi ke dermaga. Lalu. Jangan bergerak. Pegang kepala dengan tangan. Jika tidak, tembak tanpa ampun. Rusa Bagaya, Anda orang Tionghoa. Pegang kepala dengan tangan. Jika tidak, tembak tanpa ampun. Semua berjongkok. Negaraku yang hebat. Harta karun ini, hampir saja itu dirampok oleh sebuah negara pulau kecil. Xiao Chen, terima kasih padamu kali ini. Aku akan memberitahumu toko barang antik King Wei Anda. Saya akan mengirim seseorang besok mengirimi Anda lusinan keping. Pilih peninggalan budaya dan barang antik. Sesuatu yang buruk terjadi pada Jenderal Yo, Sanchuan Taixiong dengan Nona Yoshiko Mikawa. Keduanya melarikan diri. Apa?
Keduanya adalah pemimpinnya. Mengapa kamu melarikan diri begitu mudah? Mereka ditahan di kendaraan khusus. Namun setelah sampai di tempat itu, tidak ada seorang pun di dalam mobil. Kami curiga ada tahi lalat. Bagaimana dan kapan? Ada banyak pengkhianat yang mengkhianati negaranya dan mencari kejayaan. Sedikit lucu. Ya. Apakah ini rencananya? Membawa kami kemana? Apakah Anda membawa kami ke dermaga? Kita belum bisa ke dermaga. Jika tidak, Anda akan sangat cepat akan ditangkap. Pesanan yang saya terima, aku akan mengantarmu. Pergilah ke suatu tempat yang benar-benar aman. Hehehe, Siksi. Tuan Li masih berpikir. Tuan Li, apa sebuah orang baik yang hebat? Ya. 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 Permisi. Ini dia. Limbah, tidak layak untuk hidup. Ini Tuan Li. Izinkan saya membawakan Anda beberapa kata. Awalnya terpikir, mintalah petugas untuk membantu. Pergi dan beli beberapa barang antik di antara orang-orang. Taruh di toko saya dan jual. Akibatnya, para panitera keluar. Saya sebenarnya mengumpulkannya. Barang antik palsu. Bukankah ini sebuah kerugian besar? Hei. Namun, saya tidak tahu apakah barang antik itu asli atau palsu. Jika saya punya sepasang, dapat dilihat secara sekilas. Alangkah baiknya jika memiliki mata antik asli atau palsu. Ya. Apa yang terjadi? Aku tidak menyebutmu peta harta karun. Mengapa peta harta karun ini tiba-tiba menyebar? Saya pergi. Mataku. Apa yang terjadi? Salah. Enamel Dinasti Qing. Bernilai 80 yuan. Benar. Porselen biru dan putih Dinasti Yuan. Senilai 600.000 yuan. Mataku. Anda benar-benar dapat melihatnya. Apakah barang antik ini asli? Dan itu juga bisa dilihat. Harga mereka naik. Mulai sekarang saya jelas tidak. Apakah Anda tertipu lagi? Silakan duduk. Xiao Chen. Inilah yang aku janjikan padamu kemarin. Barang antik untukmu. Silakan periksa. Presiden Yo, Anda terlalu sopan. Jangan terlalu sopan. Hei, Xiao Chen, ayo datang kali ini. Ini bukan hanya tentang memberi Anda barang antik. Ada hal lain. Ini. Itu setelah kita menggunakan seluruh kekuatan kita. Informasi ditemukan. Menurut informasi yang kami temukan. Menurut informasi yang kami temukan, ada kasino hitam bawah tanah. Mereka menggunakan cara yang sangat aneh. Menyediakan proyek perjudian kepada orang-orang. Ya. Itu direkam. Perjudian semacam ini sangat aneh. Mereka akan menghargainya. Barang antik sejati senilai $1 juta dan 100 barang antik palsu disatukan. Anda hanya perlu membayar 10.000 saja. Anda dapat memilih. Lalu, mari kita Tiongkok. Sangat terkenal, tapi pensiunan penilai harta karun. Aussie, Tuan Zhao melakukan penilaian. Jika tebakan Anda benar, dapat ditebus di tempat. Lalu, mereka akan melakukannya. Barang antik asli senilai 100 meter persegi dan 99 barang antik palsu ini disatukan. Ulangi siklus ini. Kami juga mengetahuinya. Saat memilih barang antik, jangan terlalu dekat. Ini adalah masalah kemungkinan. Sayang sekali kasino bawah tanah ini. Saya bisa membayangkannya. Mereka menggunakan ini. Untung ratusan juta. Dikatakan, barang antik ini, mereka semua adalah Mikawa Taishiong. Disediakan oleh Yoshiko Mikawa. Apa maksudmu? Di belakang kasino ini, bekerja sama dengan penduduk pulau manis kecil ini. Penduduk pulau itulah yang melakukannya. Barang-barang mereka semua disediakan oleh penduduk pulau. Tidak ada biaya sama sekali. Ini untuk orang-orang di negara kepulauan. Saat mencari peninggalan budaya Tionghoa kita, memberikan kemudahan kepada penduduk pulau. Anjing-anjing ini adalah pengkhianat. Pengkhianat. Sedikit lucu. Kita harus menemukan cara untuk melakukannya. Cari tahu bos di balik layar. Ya, benar-benar seorang pengkhianat. Apa yang mereka lakukan sungguh keji. Namun, apa yang harus kita lakukan? Xiao Chen, keterampilan menggali harta karun Anda luar biasa. Untuk bayi seperti ini, memiliki kepekaan bawaan. Jadi, kami menginginkanmu bantu pergi ke kasino bawah tanah itu. Tempatkan bos mereka di belakang layar. Menangkan itu. Xiao Chen, ini kita. Segalanya disiapkan untuk Anda. Ini sirenenya. Setelah Anda tiba di kasino, Anda hanya harus terus menang. Terus menang. Ambil saja bos di belakang layar. Paksa keluar. Bos di balik layar. Begitu keluar, tekan saja ini. Tombol sirene hitam. Presiden Yo akan mengirim pasukan. Tangkap dia. Saya sekarang. Anda bisa menggunakan mata Anda saat bangun tidur. Kemampuan untuk mengidentifikasi harta karun. Pergi ke kasino bawah tanah itu. Hal ini memang bisa dilakukan. Selesaikan pengkhianat seperti itu. Aku sangat membencinya sampai gigiku gatal. Jangan khawatir, Xiao Chen. Jangan khawatir,
Xiao Chen, kami tidak akan membiarkan pekerjaan Anda sia-sia. Selama Anda menangani masalah ini dengan baik, kami akan membiarkan wartawan media. Saya akan membukakan satu untuk Anda secara nasional. Konferensi wawancara. Biarkan orang-orang di seluruh negeri. Semua orang tahu kamu adalah pahlawan nasional. Saya juga tahu toko barang antik King Wei Anda. Bagus, bertekad. Namun, Presiden Yo, bahkan jika Anda tidak melakukannya, aku juga akan berjanji padamu. Karena saya sama seperti Anda. Di tubuhku, darah rakyat Tiongkok juga tertumpah. Pemuda yang Anda temukan ini sangat bagus. Haha. Pengkhianat besar ini. Hari ini, biarkan aku memberikannya padanya. Temukan dengan tangan Anda sendiri. Ah, ya. Saudara, ya. Semua ini cara bermain. Adik laki-laki, pertama kali di sini. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Tempat ini 10.000 yuan. Di antara 100 bayi. Ya, ada satu. Bernilai 1 juta. Lihat di sana. Itu 100.000 dolar. Di antara 100 bayi, ada satu. Bernilai 10 juta. Dan seterusnya. Di sana. Daerah Baifang, 1 juta daerah. Paling banyak satu bayi, 100 juta. Menyenangkan. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu berani bermain? Saya akan mencoba. Ya. Sekarang, mempunyai teman yang beruntung. 100 juta telah diambil. Di antara 100 harta karun baru ini, ada juga harta karun senilai 100 juta. Aku berharap mempunyai teman yang beruntung. Mengambilnya. Hahaha. Ya. Saya menawarkan 1 juta. Membeli. Porselen biru dan putih palsu. Bernilai setengah juta yuan. Tang sancai palsu. Tang sancai palsu 300.000 yuan. Tang sancai palsu senilai 300.000 yuan. Ah, benar. Kaligrafi dan lukisan dinasti Song bernilai 100 juta. Tak heran keasliannya ada di sini. Sangat sulit untuk memilih. Bahkan peninggalan budaya palsu nilainya ratusan ribu. Tidak diperkenankan melihat dari jarak dekat. Sangat sulit untuk mengatakannya secara sekilas. Siapa yang nyata? Siapa yang palsu? Jika Anda memilih yang salah, yang palsu akan diambil. Ganti dengan peninggalan budaya palsu lainnya. Sajikan. Kemungkinan memilih yang tepat terlalu rendah. Lalu aku ingin kaligrafi dan lukisan ini. Ya. Pria botak, uang tidak menjadi masalah. Orang ini, tunjukkan segera. 100 barang antik palsu ini, hal yang nyata di dalam. Mungkinkah dia hanya beruntung? Ya, harus. Jangan biarkan siapapun mendekat. Periksa lagi dan lagi. Bagaimana mungkin? Tunjukkan saja dan tunjukkan pada hal yang nyata. Kepada teman ini, dapatkan kaligrafi dan lukisan. Terima kasih. Kemana harus pergi untuk identifikasi? Pergi ke sana. Yang ini, Anda pasti sudah familiar dengan. Ini adalah Zhao Si. Dia adalah penilai harta karun yang sangat terkenal. Dia menilai harta karun selalu tanpa pamrih. Tidak ada pilih kasih pihak manapun. Bagus. Tuan Zhao, lihat ini untukku. Hei. Ya. Kaligrafi dan lukisan kuno ini memang dari dinasti Song. Bernilai 100 juta. Terima kasih. Menurut aturan kasino kami, haruskah aku memberimu lukisan itu? Bayar saja saya 100 juta. Itu benar. Ini adalah aturan kasino kami. Buka antarmuka pembayaran Anda. Tidak perlu. Pria botak. Deposito 1 juta 1 juta. Terlalu sedikit. Tidak mengasyikkan sama sekali. Jika tidak, saya hanya bertaruh 100 juta. Saya rasa begitu bisa membuatku merasa sedikit kegembiraan. Kamu lihat, apakah tidak apa-apa? Orang ini tampaknya memang sebuah keberuntungan. Dia hanya menghasilkan 100 juta. Sangat sombong. Lain kali jika dia tidak melakukannya. Semoga beruntung. Semua oleh kita diambil kembali. Tapi jika dia memenangkan taruhan, menurut odds 100 kali lipat, saya ingin memberinya 10 miliar. Mari kita tidak membicarakan kasino bawah tanah ini dulu. Apakah kamu punya banyak uang? Saya tidak punya banyak izin. Taruhan saja semua 100 juta. Kasino bawah tanahnya. Bahkan jika kamu kalah, tidak ada uang untuk memberi kompensasi kepada saya. Jadi, pria botak ini, itu sebabnya kamu sangat ragu-ragu. Pria botak, mengapa Anda tidak merespons? Kamu tidak akan melakukannya. Apakah kamu takut? Kasino bawah tanah ini, bahkan tidak mengatakannya. Jangan berani bertaruh. Pria botak. Beri aku balasan secepatnya. Ah, hahaha. Pria botak.
Jika tidak maka akan menjadi seperti ini. Saya tahu di mana kasino kita tidak ada presiden untuk hal ini. Lewat sini, saya bertaruh 100 juta. Jika saya menang, beri saya 200 juta saja. Apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Harus diberikan kepada mereka. Turun satu langkah. Jika tidak, mereka tidak berani bertaruh dengan saya. Tujuan saya ingin mereka terus bertaruh dengan saya. Jadi kamu terus kehilangan uang untukku. Sampai keluarga ini, bos di balik kasino bawah tanah. Bertaruhlah, pria botak. Saya sudah melakukannya. Konsesi yang sangat besar. Kami adalah kasino bawah tanah. Apakah kamu tidak berani mengambilnya? Ada apa? Pria botak, tidak. Kamu benar-benar tidak berani bermain lagi kan? Bayar 2 untuk 1. Pilih dari 100. Tidak diperbolehkan mendekat untuk melihat. Apa pendapat Anda tentang aturan ini? Masih lebih bias. Apakah ini kasino bawah tanah? Ya. Kasino bawah tanah ini. Jika demikian, saya akan melakukannya. Tidak akan datang. Ya. Penjudi yang datang ke sini, mereka semua adalah tokoh besar dengan latar belakang. Tidak ada yang mampu menyinggung perasaan. Ya. Jika kita membiarkannya nanti, tak satu pun dari mereka ada di sini. Kasino ini akan runtuh. Ya. Anak laki-laki, kamu gila. Aku akan bermain denganmu. Pergi. Ambil 100 keping ini, ubah semuanya. Ya. Mendesis. Apakah ada begitu banyak barang antik asli dan palsu? Sepertinya ini adalah kasino bawah tanah. Kemungkinannya tinggi. Ini ada hubungannya dengan orang-orang pulau itu. Wakil Presiden Lee benar. Harta karun negaraku yang besar dikejutkan oleh kalian semua. Sungguh sia-sia. Teman ini, 100 juta Anda. Saya tidak akan menukarnya untuk Anda. Langsung digunakan sebagai alat tawar-menawar. Apakah itu maksudmu? Itu benar. Tidak perlu memberi saya 100 juta. Gunakan saja itu sebagai alat tawar-menawar. Bagus. Oke. Tolong. Jari-jari para pangeran dan bangsawan zaman dahulu bernilai 100 juta. Saya pergi. Cincin yang sangat kecil. Masih di pojok. Ini terlalu sulit ditemukan. Bukan? Kalau bukan karena mataku dapat melihat nilai segalanya. Sangat sulit bagiku untuk menemukan jari ini. Berbahaya. Betapa berbahayanya. Saya ingin jari yang ini. Ah. Orang ini, Anda tidak tahu pasti apakah barang antik itu asli atau palsu. Kali dapat dianggap sebagai keberuntungan. Dapat digunakan 2 kali berturut-turut. Ini masih berfungsi. Adakah yang beruntung menjelaskannya? Bersenandung, bos botak. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Kataku, saya ingin cincin ini. Cepatlah, temukan seseorang untuk membawakannya kepadaku. Apa yang kamu telepon? Pergi, berikan dia kunci pas kecil itu. Biarkan Zhao Si melihatnya. Apakah itu benar? Ya. Memberi. Tuan Zhao, tolong. Ini memang pada zaman dahulu kala kunci pas yang digunakan oleh pangeran dan bangsawan. Nilai 100 juta di antara ratusan barang antik ini. Barang antik ini, itu benar tanpa keraguan. Pria botak. 200 juta. Tidak perlu memberikannya padaku. Saya terus bertaruh. Tapi kamu kalah kali ini. Itu 400 juta. Apa? Dia masih ingin bermain. Apakah kamu di atas? Aturan ini jelas bias terhadap pihak penyelenggara. Betapa hebatnya membawa 200 juta bersamamu. Jika Anda terus bertaruh seperti ini, kemungkinan besar akan kembali ke masa lalu. Tidak sebaik sebelumnya. Suatu ketika, dia punya yang lain. 1 juta chip. Anak laki-laki, apakah kamu mendengarnya? Adikmu yang botak, adikmu yang botak, adikmu yang botak. Saya di kasino bawah tanah ini. Aku pernah melihatmu seperti ini. Baru saja mulai menjadi lebih baik dan lebih beruntung. Belakangan, keberuntungan menjadi semakin buruk. Dengarkan aku, saudaramu yang botak. Hentikan sesegera mungkin uang tunai dengan cepat. Pria botak. Pertama kali aku melihatnya, seseorang mengusir para tamu. Dan ini adalah kasino bawah tanah semacam ini. Lewat sini, beri aku kebenarannya. Kamu, apakah kamu takut? Aku bilang kamu bocah bau. Apakah Anda mencari kematian? Botak. Botak. Bagaimana Anda berbicara dengan tamu? Aturan kasino bawah tanah kami. Apakah kamu lupa? Tamu. Dia adalah Tuhan kita. Ya, saudara bermata satu. Adik laki-laki, si botak kecil kita. Tidak mengerti aturannya. Jika Anda ingin bermain begitu banyak, aku akan menemanimu. Bagaimana kabarnya? Oke. Saudara naga bermata satu. Kalau begitu beritahu aku bagaimana cara kita bermain. UPS. Secara membabi buta. Jika Anda memainkan suatu item, saya merasa sangat membosankan. Lewat sini, mari kita ubah proyeknya. Oh, tentu saja. Peluang Anda juga akan meningkat. Pertaruhkan 400 juta chip Anda. Aku bisa memberikannya padamu. 2 miliar. Kamu lihat. Bagaimana kabarnya?
Ikan itu akhirnya menggigit kailnya. Selanjutnya, ambil saja ikan ini, tangkap sepenuhnya. Saudara naga bermata satu. Bagus. Saya setuju. Cara memainkan game baru ini. Bagus. Sangat bagus. Adik laki-laki, ini 100 batu giok mentah. Di antaranya adalah hijau kekaisaran bernilai 1 juta. Jika kita berkata, Anda dapat menemukannya sekaligus. Batu giok ini. Putaran ini. Bahkan jika kamu menang. Jika tidak, 400 juta. Serahkan semuanya pada kami. Bagaimana menurut Anda? Sangat cerdas. Barang antik atau semacamnya. Saya masih bisa mendapatkan gambaran kasarnya. Batu giok ini sepertinya batu besar. Guru, Anda harus melihat lebih dekat. Belum lagi, datang ke kasino bawah tanah ini. Kebanyakan dari mereka adalah orang awam yang berjudi batu. Sayang sekali. Saya bisa melihatnya dengan mata saya. Batu giok mentah ini nilai sebenarnya. Jadi, kali ini saya telah menabrak dinding bata. Batu giok kasar memiliki kualitas rata-rata senilai 100.000 yuan. Batu giok kasar memiliki kualitas rata-rata senilai 130.000 yuan. Batu kasar giok kualitas bagus bernilai 100 juta. Menemukannya. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda ingin memikirkannya? Tunjukkan sikap Anda. Saudara naga bermata satu. Taruhan ini saya setuju, tapi aku punya permintaan. Oh, persyaratan apa? Bicaralah saja. Sangat sederhana. Permintaan saya adalah 400 juta saya. Sudah di sini sekarang, dan kamu kalah. 2 miliar harus dibayar. Sebagai kasino bawah tanah. Kamu harus ambil 2 miliar ini. Biarkan saya memverifikasi. Permintaan saya ini tidak terlalu banyak. Saya pikir pemuda ini menanyakan hal ini tidak berlebihan. Itu benar. Tidak peduli apa chipnya. Jika kalah, kalau begitu aku tidak akan mengakuinya. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Modal perjudian yang begitu besar. Anda harus memverifikasi modal. Menghindari memancing di perairan yang bermasalah. Kasino sekarang. Taruh semua barang antik dan sejenisnya. Datang bersama-sama dan uang tunai. Apakah ada 2 miliar? Kasino kami. Sekarang saya masih punya uang tunai 500 juta. Dan selusin barang antik senilai 100 juta. Dapat mengumpulkan cukup 2 miliar. Bagus. Lalu, bawa semuanya. Cepatlah. Jangan biarkan tamu kita menunggu dengan tidak sabar. Oke. Adik laki-laki. Anda dapat mulai memilih sekarang. Masih tidak berfungsi. Adik laki-laki, apa maksudmu? Saya tidak mengerti sedikit pun. Tidak ada yang menarik. Saya juga ingin membesarkan. Adik laki-laki, Anda sebaiknya memberikannya kepada saya. Metode pengisian yang memuaskan. Jika tidak, sulit bagiku untuk membuatmu tetap aman. Karena permintaanmu hari ini, itu terlalu berlebihan. Saudara naga bermata satu, yang ingin saya angkat adalah hidupku. Kasino bawah tanah Anda. Anda mungkin ingin menyingkirkan saya. Selalu mencarimu orang yang membuat permintaan. Bagus. Kenaikan gaji Anda. Kami setuju. Jadi apa yang Anda ingin kami lakukan? Bagaimana cara menaikkan taruhan? Saudara naga bermata satu. Saya bisa datang, memberitahumu secara diam-diam? Bagus, ayo. Saudara naga bermata satu. Yang ingin saya angkat adalah 2 miliar ini. Tapi aku ingin berbicara denganmu. Campuran pemilik kasino mendesis. Jika saya menang, Anda hanya perlu memberikannya kepada saya. 1 miliar sudah cukup. Sisanya 1 miliar. Anda menyimpannya. Tapi Anda harus memperkenalkan saya kepadanya. Pemilik kasino Anda, bocah ini. Tampaknya, dia memang terlihat seperti seorang penjudi. Kalau tidak, mustahil bertarung seperti ini. Jika dia masih hidup, aku bisa membiarkannya. Temui bosnya, bagaimanapun, di wilayah kami. Cari tahu apa yang salah dengannya. Anda dapat membunuhnya kapan saja. Bagus, tidak masalah. Bagus, tidak masalah. Jika Anda memenangkan babak ini, saya akan membawa Anda menemui bos saya. Tapi, bolehkah aku menjagamu? Itu bukan keputusan saya. Bisakah kamu mengerti? Saya mengerti. Saudara naga bermata satu. Terima kasih. Saya. Hanya bagian ini. Pergi. Bawakan aku mesin pemotongnya. Kepada adik laki-laki ini. Kalkulus di tempat. Wah. Hijau kekaisaran. Sepotong hijau. Ini terlalu keren. Bukan, saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Hijau kekaisaran yang hijau. Sapi, sangat mengagumkan.
bocah ini. Bahkan jika Anda benar-benar tahu cara melihat barang antik, bahkan tidak, Anda bisa melihatnya di batu. Bukan salah, bocah ini. Dia pasti orang yang sangat beruntung. Orang ini sangat mengagumkan. Pilih saja. Dipilih olehnya lagi berkali-kali berturut-turut. Orang ini tidak punya apa-apa. Saya benar-benar tidak percaya. Sangat mengagumkan. Lihat saja yang ini. Cara tampil di kasino bawah tanah. Ada taruhan untuknya. Haha. Saudara naga bermata satu. Jumlah uangnya terlalu besar. Bagaimana kalau kamu mengajakku ke salah satunya tempat yang tenang? Saya mengklik perlahan. Meskipun mereka benar-benar berencana melakukannya. Apa yang salah denganku? Saya juga tidak takut. Bagaimanapun, saya menaruhnya di rumah. Botol keramik itu berbahaya. Saya akan segera memanfaatkannya. Kemampuan khusus peta harta karun. Kirimkan saja kembali. Orang ini, tampaknya Anda cukup pandai dalam menyelesaikan sesuatu. Bagus. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Carikanmu tempat yang tenang. Memberi Anda waktu untuk menghitung dengan cermat. Bagus. Ikan. Kali ini saya benar-benar menggigit kailnya. Hahaha. Halo, adik laki-laki. Apa sebutannya? Namaku Chen Qingwei. Adikku itu. Pergi ke kasino bawah tanah kami. Hubungi bos kami. Anda bisa menemuinya nanti. Manfaatkan kesenjangan waktu ini. Anda dapat menemukan barang antik ini. Uang? Ayo pergi dan pilih di antara mereka. Apa yang ingin kami berikan kepada Anda? 1 miliar. Saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Kasino kami. Saya tidak akan berhutang apapun dan tidak akan memberikannya. Jika saya tidak menginginkan apapun, apakah itu akan membuatnya curiga? Anda dapat memilih beberapa yang berharga sekarang. Bos. Terdengar. Kamu dari tempatku. Memenangkan 1 miliar. Benarkah? Anda harus menahan orang ini terlebih dahulu. Berikan kepada Presiden Yo dan lainnya. Membeli waktu. Benar sekali, bos. Aku ingin jalan-jalan denganmu. Pemilik kasino bawah tanah itu muncul. Cepat ke sana. Datanglah 1 menit lebih awal. Chen Qingwei tidak akan terlalu berbahaya. Naik bus. Siapa kamu? Pegang kepala Anda dan jongkok. Jika tidak, tembak tanpa ampun. Kamu. Orang di sini. Semuanya diduga penyelundupan peninggalan budaya. Ini adalah kejahatan besar. Jika ada yang bergerak lagi, pukul saja aku sampai mati. Cina. Kita harus melakukan sesuatu hari ini. Hal yang bagus. Tangkap para pengkhianat. Pergi. Apa yang kamu inginkan dariku? Saya harus menunda dia dulu. Adik laki-laki. Saya tahu. Anda harus memiliki beberapa kemampuan. Tapi kamu ingin jalan-jalan denganku. Saya takut. Jangan bergerak. Siapa yang berani bergerak, aku akan membunuh siapapun. Pria ini. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Siapa yang mengkhianati nenek moyang? Seperti apa rupa orang ini? Li Changyo, kenapa kamu? Bagaimana? Ini adalah kasino bawah tanah. Adalah milikmu, saudara Li. Tidak. Apa anak ketiga? Siapa dia? Dia adalah peninggalan budaya Tiongkok. Orang ketiga di komando TNC, Li Changyo. Saya benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa mengkhianati tanah air sendiri dari Asosiasi Peninggalan Budaya Tiongkok? Orang ketiga dalam komando. Anak ketiga. Katamu. Kamu sebagai pemimpin ketiga dari Asosiasi Peninggalan Budaya Tiongkok. Mengapa bekerja sama dengan penduduk pulau? Mengapa?
Asosiasi Perlindungan Peninggalan Budaya Tiongkok. Orang ketiga dalam komando. Hahaha. Kedengarannya seperti nama yang mengagumkan. Tapi apa? Hanya gaji kecil itu. Sampai kapan Anda akan terus menjadi miskin? Penduduk pulau memberi saya ide ini. Bisakah mereka memberiku uang? Mengapa saya tidak bekerja sama dengan mereka? Mengapa? Jangan katakan lagi. Ya, mari kita jelaskan kepada masyarakat. Pergilah. Berikan kepada orang-orang untuk diadili. Ya. Duduk. Saudara Li, Presiden Yo. Bagaimana Anda mengingatnya? Apakah Anda datang ke toko saya? Ayo datang kali ini. Itu karena beberapa hal. Ini masih kasino bawah tanah dari sebelumnya. Xiao Chen. Ada kartu. Ada 500 juta di dalamnya. Inilah yang saya dan Presiden Yo inginkan. Anda tidak boleh menolak. Karena kamu untuk negara. Menemukan begitu banyak harta karun. Ya, ini. Tahan. Tampaknya ini kartu bank. Meski aku tidak menerimanya, aku harus menerimanya. Oke. Maka saya lebih memilih bersikap hormat daripada menuruti perintah Anda. Ya. Oh benar, Saudara Li. Anda baru saja mengatakan ada hal lain. Kemarin kita berbicara tentang Li Changyo. Interogasi pun digelar. Orang ini sangat sombong. Konon penduduk pulau telah menaruh yang asli. Hal-hal yang ingin Anda kirimkan sudah dikirim. Apa yang sebenarnya ingin saya bawa? Ya. Ini negara kita. Peninggalan budaya penting tingkat kekayaan nasional. Kuda menginjak-injak burung layang-layang terbang. Mereka dengan sengaja ambil contoh 100 peninggalan budaya ini. Lakukan secara terang-terangan. Hanya untuk menginjak-injak kudanya di atas burung layang-layang yang terbang. Penyelundupan ke negara kepulauan. Hei, mereka berhasil. Kuda menginjak-injak burung layang-layang terbang. Telah dikirim ke negara kepulauan. Dikatakan 1 minggu kemudian, kuda ini sedang menginjak burung layang-layang yang sedang terbang. Akan berada di pasar gelap di kota D. Melakukan lelang. Bagaimana kinerja Anda di kasino itu? Kita semua pernah melihatnya. Jadi saya harap Anda bisa menghadirinya. Lelang di kota D. Sejauh yang saya tahu, lelang ini untuk membuatnya lebih menarik. Sengaja akan menambah sedikit. Seekor kuda palsu menginjak burung layang-layang terbang. Kerajinan pembuatan barang palsu di negara kepulauan masih sangat tinggi. Jadi menurutku, hanya kamu. Bisakah kita belajar dari kepalsuan ini? Pilih kuda asli dan terbanglah di atas burung layang-layang. Harap kamu dari lelang di kota D. Bawa kembali kudanya dan terbangkan burung layang-layang. Xiao Chen, Presiden Yo dan saya dibahas. Ini awalnya diadakan untuk Anda. Konferensi Pers Pahlawan Nasional. Kami akan tetap membukanya untuk Anda. Tapi tidak sekarang. Waktunya ketat. Seminggu kemudian, pelelangan di kota D akan segera dimulai. Jadi, semoga kamu bisa. Setelah menyelesaikan misi ini, kami kembali dalam kejayaan. Memberimu pertunjukan besar. Konferensi Pers Pahlawan Nasional. Biarkan semua orang tahu. Kamu adalah pahlawan nasional. Xiao Chen Na. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Selama lelang ini, semua pengeluaranmu, kami akan mengganti semuanya. Dia memberitahu saya dan Presiden Yo. Kami menanggung semua biaya. Lelang ini. Itu Presiden Yo mengganti biaya dengan Wakil Presiden Li. Bukan saja saya tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Masih bisa dipanen. Gelar pahlawan nasional. Biarkan bisnis toko barang antik saya meroket. Terlebih lagi, apa yang mengalir di tubuhku itu juga merupakan darah orang Tiongkok. Pokoknya, saya tidak punya alasan untuk menolak. Jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya. Lakukan ini dengan baik. Bagus. Terima kasih banyak. Jangan terlalu sopan. Kuda menginjak-injak burung layang-layang terbang. Makam Han yang sebenarnya telah digali. Kuda menginjak-injak burung layang-layang terbang. Bernilai 1 miliar. Kuda ini sedang menginjak burung layang-layang yang sedang terbang. Benar-benar di negara kepulauan. Di negara kecil ini. Namun, kuda ini sedang menginjak burung layang-layang yang sedang terbang. Bernilai 1 miliar. Untungnya, saya telah menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini. Jika tidak, walaupun kamu tahu mana yang benar, melepaskannya juga tidak mudah. Terakhir kali saya berada di Sunlong Ridge, saya menemukannya. Harus punya yang bagus. Hanya kebugaran fisik. Apalagi kali ini pergi ke negara kepulauan. Jika peta harta karun dapat meningkatkan kebugaran fisik saya, itu akan baik-baik saja. Saya pergi. Apa yang terjadi? Saya pergi. Kaki ini menjadi sangat kuat. Shenlong benar. Peta harta karun ini masih banyak kegunaan luar biasa lainnya. Mungkin untuk biarkan saya memiliki kebugaran fisik yang lebih kuat. Temukan lebih banyak harta karun. Perjalanan besok ke negara kepulauan. Saya akhirnya memiliki kepercayaan diri. 6 hari lagi. Lelang pasar gelap di kota D akan dimulai. Sejak saya datang ke negara kepulauan ini, maka rawatlah dulu bayi-bayi di sekitar Anda. Mari kita gali peta harta karun. Tuhan. Begitu banyak harta karun. Saya tidak menyangka negara kepulauan ini. Hampir semuanya harta karun Tiongkok yang agung. Tas itu dicuri.
Saya tidak akan menjualnya di sini jika saya menggalinya. Saya akan mengirimkannya kembali. Taruh di toko barang antik Qingwei untuk dijual. Saya juga perlu mencari seseorang dari Tiongkok untuk mengirim surat. Jangan biarkan penduduk pulau buatkan aku 1 sen. Bos, di mana benda-benda ini? Bantu saya mengirimkannya kembali ke Tiongkok. Tunggu sebentar. Adik yang baik. Siapa namamu? Silakan tinggalkan alamat Anda. Telepon, HP. Oke. Bagus. Jangan khawatir. Saya Wu Chengcheng. Saya Wu Chengcheng. Berbisnis dengan integritas mutlak. Pasti bawa bayimu. Dikirim kembali ke Cina dengan selamat dan selamat. Bos Wu, beraninya kamu menipu kita. Apakah Anda tidak sabar dengan hidup? Tuan Yamamoto. Saat itu saat menandatangani kontrak, kamu hanya berkata, saya akan membelikan Anda 20 barang antik dan peninggalan budaya. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Anda menginginkan 20 peninggalan budaya kuno. Masukkan ke dalam 5 koper. Bagilah menjadi 5 kotak. Biarkan aku memilih kotaknya. Saya harus mencampurkan separuh kebenaran ini dengan kepalsuan. Biar ku tebak, bagaimana saya bisa membeli ini? Bos Wu, apa maksudmu? Maksudmu, aku membodohimu. Bersenandung, dasar babi Cina bodoh. Bukan Anda yang rakus akan harga murah saat itu. Saya belum membaca kontraknya. Apakah Anda terburu-buru untuk menandatanganinya? Bersenandung. Babi Cina. Letakkan kontrak ini. Tunjukkan pada temanmu. Bersenandung. 20 peninggalan budaya. 5 potong dalam 1 bag. Masukkan semuanya ke dalam koper. Setengah benar dan salah. Pilih sesuatu. Itu tergantung pada diri Anda sendiri. Bagaimana? Berani menandatangani tapi tidak berani mengenalinya. Benarkah? Tidak. Tuan Yamamoto, saat itu kamu. Tunggu sebentar, Bos Wu. Bos Wu. Kontrak ini sepenuhnya bermanfaat bagi Anda. Itu jelas tertulis di sana. Selama Anda menghabiskan 100.000, Anda dapat membeli 20 buah peninggalan budaya kuno bernilai setengah juta. Dan itu jelas tertulis di sana. Koper ini ada 5 artefak kuno di dalamnya. Entah itu semua benar, entah itu semua palsu. Bos Wu, ini kontrak yang sangat bagus. Ini jelas tertulis di sini. Anda membeli koper ini. Jika nilai totalnya kurang dari setengah juta atau kurang dari 5 buah, dia akan membuatkan 5 potong untukmu. Koper baru ada di sini. Biarkan Anda memilih lagi. Menurutku ini sangat bagus. Ini benar-benar akan membuat Anda kaya. Hei, hahaha. Adik laki-laki, apakah kamu bodoh? Kamu gila. Saya melihat orang Cina ini sangat cerdas. Saya di sini untuk membuat Anda kaya. Hahaha. Tuan Yamamoto-ko, kan? Ya. Saya Yamamoto Xiao. Tuan Yamamoto-ko, apakah menurut Anda ini akan berhasil? Saya akan membayar 100.000. Saya akan memilih. Bagaimana kabarnya? Hahaha. Cina ini. Benar sekali. Bos Wu. Apakah Anda hanya membuat keributan karena sarang tikus mondo? Hahaha. Bagus. Saya berjanji kepada Anda, selama Anda membayar saya 100.000 yuan, saya akan mengambil kontrak dengan Bos Wu. Merobek. Tanda tangani kembali kontrak dengan Anda. Kalau begitu, aku harus datang. Adik laki-laki. Pelan-pelan. Saya tahu Anda melakukannya demi kebaikan saya sendiri. Kami semua orang Tionghoa. Tapi aku tidak bisa menutup mata melihatmu melompat ke dalam lubang. Bos Wu, apa artinya melompat ke dalam lubang? Saya akan mengambil 100.000 yuan untuk ditukar dengan barang senilai setengah juta. Bukankah ini menguntungkan? Itu benar. Kamu babi Cina. Anda sendiri tidak memiliki keberanian. Apakah Anda ingin mencegah orang lain menjadi kaya? Tunggu sebentar. Saya juga orang Cina. Anda berbeda dari dia. Anda bukan babi Cina. Kamu adalah tamu terhormatku. Tolong tamuku. Tunggu sebentar. Kami orang Cina. Bukan babi Cina. Kamu harus berjanji padaku. Mulai sekarang kami tidak bisa lagi memanggilmu seperti itu. Kalau tidak, saya menolak untuk memindai kode. Siksi, saya berjanji kepada Anda. Aku tidak akan memanggilmu seperti itu lagi. Tunggu sampai saya memenangkan semua uang Anda. Bos Wu ini pasti karena rasa bersalah. Bergabunglah juga. Setelah memenangkan semua uang Anda, saya tidak hanya menyebut Anda babi Cina. Aku akan mengalahkanmu juga. Hahaha. 100.000 yuan diterima. Oke.
Saya bisa memilih sekarang. Apakah barang bawaan ini hilang? Tentu saja. Tolong. Bos Wu, apakah kamu ingin pergi ke sana bersama? Saya akan tetap melanjutkan dan melakukan ini. Itu juga dimulai karena aku. Bagus. Tuan Chen. Di semua kotak di sini, Anda dapat memilih 4 kotak. Setiap kotak di dalamnya ada 5 yang asli. Selama Anda bisa meletakkan ke-4 kotak ini, pilih semuanya yang bisa kamu dapatkan. 20 artefak kuno. Koper-koper ini, yang satu lebih buruk dari yang lain. Bisa dikatakan tidak ada yang perlu dilihat dari luar. Biarkan saya melihat bagaimana Anda memilih. Adik laki-laki, orang-orang dari pulau ini bermain begitu mesum. Perbaiki saja koper-koper rusak ini. Dari luar, tidak ada apa-apa. Biarkan saja Anda memilih. Bukankah ini mengganggu? Bos Wu, Anda tidak memainkannya sendiri. Bisakah kamu jangan bicara di sebelahku? Ini dia masalah keberuntungan. Ini Anda berkicau di sini. Kamu bilang aku kehilangan semua keberuntunganku. Saya, itu benar. Bos Wu, tolong jangan ganggu tamuku. Jika kamu melakukan ini lagi, saya tidak bisa menjamin. Apakah aku akan bersikap kasar padamu? Akhirnya, lalat yang menyebalkan ini tidak ada suara. Tuan Chen, sudahkah kamu memilih? Koper compang-camping itu bernilai $1.000. Koper compang-camping senilai 125.000 yuan. Koper compang-camping itu bernilai $500. Koper compang-camping itu bernilai $1.000. Anjing pulau ini. Saya masih tahu cara memberi 500.000. Skor rata-ratanya adalah 4. Apa yang ada di dalam koper compang-camping itu? Tuan Chen, sudahkah kamu memilih? Setelah saya memilih, saya akan memilih yang ini. Apakah kamu yakin? Saya yakin. Biarkan adikmu yang membawakannya. Bawa ke sini. Tunjukkan padaku. Apakah ada bayi? Wah. Menjadi kaya. Wah. Hanya kotak ini. Nilainya sudah lebih dari 100.000 yuan. Oh, botol ini dari dinasti Qing. Ya Tuhan. Bukankah ini tripod dari dinasti Shang dan Yo? Hahaha. Saudara laki-laki, Anda dapat memilih kotak apapun yang Anda inginkan selanjutnya. Bagaimana Anda memilih? Kita semua menghasilkan uang. UPS. Aku beritahu kamu, apa yang ada di dalam kotak manusia pulau itu? Apa stasiun kereta dan bandara itu? Hal macam apa ini? Ponsel arloji hilang. Dan tablet ini. Itu terlalu banyak. Anda tidak bisa menjualnya dengan uang besar. Jual seharga 500, jual 1.000. Itu juga menguntungkan. Hehehe. Saudara Wu, hanya berharap aku akan menjadi sedikit lebih baik. Saya ingin ini. Ini. Ketiga kotak ini. Saya ingin semuanya. Anda menunggu. Apakah Anda mengumpulkan pasukan dan jenderal? Anda memilih begitu cepat. Saudara Wu, saya pikir kotak-kotak ini pasti ada harta karun. Percayalah pada naluri Anda. Bagaimana dengan Tuan Yamamoto? Kotak-kotak ini. Bisakah kamu memberikannya padaku? Mengapa 4 kotak? Dia bisa memilih semuanya. Dia tidak bisa melakukan ronggen mata, kan Tuan Yamamoto-ko? Apa maksudnya? Tidak mampu untuk kalah. Anda tidak akan mengambil alihnya, kan? Itu benar. Andalah yang memilih. Andalah yang tidak akan memberikannya sekarang. Apa maksudmu? Itu tidak lebih dari kekalahan. Koper apa ini? Mereka berada di atas. Cepat atau lambat kamu akan kembali. Menjadi kaya. Wow, menghasilkan banyak uang. UPS, saya menjadi kaya. Saudara laki-laki, kami kaya kali ini. Ketiga koper ini, dipilih lagi. Hanya koper-koper ini, jumlahnya mencapai lebih dari 500.000 yuan. Kali ini saya pikir saya sangat beruntung. Saya ingin terus bermain. Hei. Kotak ini bernilai 120.000. Kotak ini bernilai 13 meter kubik. Saya ingin terus bermain. Beri saya 100.000 saja. Oke, akhirnya mengambil umpannya. Cara memenangkan uang. Bagaimana lagi cara kalahnya? Oke. Hum. Pergi. Dapatkan 4 lagi kotak penuh artefak. Tuan Chen. Pilih.
mendesis. Ah, ini. Saya ingin keempatnya. Itu pasti kamu. 4 kotak ini. Menang lagi. 4 lagi. Oh, menang lagi. Ayo. 4 lagi. 4 lagi. Baga. Hei, tidak. Berhenti. Apa maksudmu? Yamamoto Xiao, kamu kalah begitu saja. Sedikit literatur kuno. Mengapa saya tidak mampu membelinya? Yang mulia. Apakah ini benar? Anak laki-laki, Anda datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah, bukan? Bagaimana Anda menolak untuk menerima kekalahan Anda? Bersenandung. Apa yang terjadi jika Anda tidak menerima akun tersebut? Menangkan dia kotak itu. Tahan semuanya untukku. Yo. Anda ingin bermain-main dengan saya, bukan? Ya, hahaha. Cobalah saja. Kemampuan yang diberikan peta harta karun kepadaku. Bersenandung. Wah. Wah. Bagaimana kabarnya, Yamamoto Xiao? Apakah Anda masih ingin makan makanan hitam? Tidak. Jangan bermain hitam dan makan hitam. Jangan pernah berani lagi. Saya juga ingin bertanya. Kami orang Cina. Apakah itu babi Cina? Sebelum kamu hubungi kami babi Cina, apakah Anda harus memberikannya kepada kami juga? Meminta maaf. Ya, maaf. Oke. Cukup banyak. Saudaraku, apakah kamu puas? Puas. Sangat puas. Saudaraku, kamu luar biasa. Sungguh bagi kami orang Tionghoa. Wajah panjang. Hehehe. Saudaraku, mari kita letakkan ini. Harta karun milik rakyat Tiongkok. Ambil semuanya kembali. Bagus. Ambil kembali. Oh benar, saudaraku. Lewat sini. Anda meninggalkan sebuah kotak. Bagaimana dengan kotak-kotak lainnya? Bantu saya mengirimkannya ke alamat tadi. Oh, penduduk pulau yang cantik ini. Raih semua harta kita. Saya menginginkannya. Kirim pulang. Adik kecil ini. Sangat muda. Anda secara kasar bisa mengenalinya. Sedemikian rupa. Saya sudah tua. Bagaimana bisa tidak sebaik kesadarannya? Adik laki-laki, saya pikir sama seperti Anda. Bawalah bayi ini bersamamu. Pulang. Itu benar. Saudaraku. Saya membaca Anda dengan benar. Karena kita. Mereka semua memiliki darah orang Tionghoa. Ya. Pada kami. Menumpahkan darah Tionghoa. Pergi. Ya. Gudang yang ditinggalkan ini. Adakah yang pernah ke sini? Dan letakkan semua kotak berisi harta karun. Semua diambil. Ya. Tuan Mikawa Musuo. Semua diambil. Orang itu. Ini seperti memiliki mata waskita. Letakkan semua kotak dengan bayi. Pilih semuanya. Ya. Nona Sakurako. Apa yang kamu pikirkan? Tuan Mikawa Musuo. Selamat. Orang itu ditemukan oleh Anda. Ini juga. Saya membiarkan Tuan Yamamoto dengan koper. Tujuan pemilihan peninggalan budaya kuno. Suami. Kamu memberitahuku. Orang itu sekarang. Di mana? Kembali. Tuan Mikawa Musuo. Anak laki-laki itu. Sekarang. Seharusnya masuk. Toko surat jujur. Nona Sakurako Higashishima. Ayo pergi. Ya. Tuan Mikawa Musuo. Hahaha. Nona Sakurako Higashishima, Mikawa Taishiong dan lainnya. Diangkut kembali ke kerajaan pulau besar. Kuda menginjak-injak burung layang-layang terbang. Sudah atas namaku. Dikirim ke bisnis Anda. Apakah ini lelang pasar gelap di kota D? Ya. Tuan Mikawa Musuo. Diselenggarakan oleh saya. Lelang pasar gelap pasar D. Sangat adil. Bukan karena aku mengenalmu. Aku akan mengecewakanmu. Saya harap Anda dapat memahami hal ini. Keduanya ingin mendapatkan bagian saya dalam pelelangan. Saya ingin mengambil bayi saya kembali lagi. Poin ini, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Hahaha. Nona Sakurako Higashishima. Poin ini, jangan khawatir. Saya akan menang berdasarkan kemampuan saya. Sebenarnya, keterampilan identifikasi harta karun saya sudah oke. Hanya, saya ingin stabilitas. Saya ingin temukan seseorang yang bisa melihat atau bisa merasakan harta karun itu. Seseorang dengan aura istimewa, yaitu apa yang dikatakan Yoshiko Mikawa. Keadaan harapan. Disebutkan Nona Yoshiko Mikawa. Dia dan Mikawa Taishiong adalah 2 orang. Saya sudah lama sekali tidak ada kabar dari mereka. Saya mengirim banyak orang ke Tiongkok, cari tahu tentang mereka.
Akhirnya, tidak ada berita. Saya khawatir, apakah mereka? Apa yang terjadi? Tuan Mikawa Musuo. Saya harap Anda tidak berpikir terlalu banyak. Atau mungkin mereka sedang mengangkut saat kuda menginjak-injak burung layang-layang terbang. Saya menjadi sasaran Sheriff Huaguo, jadi aku menyembunyikannya untuk saat ini. Sayangnya, saya harap demikian. Pergi. Ayo masuk. Saya ingin melihatnya. Pria yang sangat mampu menggali harta karun. Seperti apa bentuknya? Kali ini saya masih berharap dia membantu saya kembali di lelang. Injak-injak kuda di atas burung layang-layang yang sedang terbang. Tembak kembali. Pertama-tama Anda menginjak-injak kudanya di atas burung layang-layang yang terbang. Di pelelangan saya akan mencari tempat lain. Ada juga yang palsu. Ada juga produk. Setelah menghasilkan banyak uang, Anda dapat menampilkan karya asli. Ambil fotonya kembali. Kalau memang seperti itu, kembangkan sesuai keinginan kita. Untuk kami, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Hahaha. Tolong, ya. Dua orang itu ada di gudang Yamamotoko. Menaruh banyak produk asli. Semua orang menang. Kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Hei, kamu salah paham. Dengarkan Tuan Yamamoto. Namamu Chen Qingwei? Lalu aku akan meneleponmu, Tuan Chen. Saya datang hari ini benar-benar tidak mencari masalah. Lalu untuk apa kamu di sini? Aku mencarimu. Saya ingin Anda hadir atas nama saya. Lelang pasar gelap di kota D. Ya. Selama kamu lelang pasar gelap di kota D. Ambilkan gambar untukku. Kuda harta karun yang tiada taranya menginjak burung layang-layang terbang. Aku akan memberikannya padamu. 500 juta remunerasi. Kuda menginjak-injak burung layang-layang terbang. 1 miliar. Beri aku 500 juta. Anda benar-benar tahu cara membuat sempoa. Manik-manik sempoa. Anda tidak sabar untuk melompat ke wajah saya. Tuan Chen. Bagaimana kabarnya? Bersenandung. Tidak begitu bagus. Tuan Chen. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Tidak menarik. Saya tidak tahu siapa nama Anda, tapi saya beritahu Anda penduduk pulau. Anda mencuri dan merampok kami. Terlalu banyak peninggalan budaya. Aku datang kali ini hanya untuk membawa mereka pulang. Dan Anda perampok dan pencuri, mencuri kita. Begitu banyak peninggalan budaya. Aku datang kali ini hanya untuk membuatnya. Ambil semuanya kembali. Biar ku beritahu padamu. Kamu silakan kembali. Ini adalah lelang di kota D. Saya akan pergi, tapi aku tidak akan membantumu. Tapi untuk mengalahkanmu. Ya. Peninggalan budaya Tionghoa kami. Terserah kita orang Cina. Pulanglah. Nanti. Toko surat saya. Ini adalah stasiun penginapan peninggalan budaya Tionghoa kita. Bagus. Kalau begitu ayo, pertemuan tentang lelang pasar gelap di The City. Cina. Aku ingin bertemu denganmu. Apakah dia berlidah tajam? Masih memiliki kemampuan. Nona Sakurako Higashishima. Ayo pergi. Bersenandung. Tuan Mikawa Musuo. Kamu sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Jumlah. Ini 4 item. Artikel asli, benar. Nona Sakurako Higashishima, ya. 4 elang, 4 produk yang asli. Sebanyak 5 ekor kuda menginjak-injak burung layang-layang terbang. Setiap, saya sedang menyiapkan 2 miliar. Ambil semua foto seharga puluhan miliar. Sampai di foto. Sampai sungguh. Angkor. Sudah kubilang jangan datang. Anda harus datang ke sini. Saya tidak boleh melakukannya demi negara kami, Tiongkok. Peninggalan budaya ini berkontribusi. Lihatlah toko kecilku. Ini akan terjadi mulai sekarang. Peninggalan budaya Tionghoa kami di negara kepulauan kecil. Benteng. Hehehe. Ayo duduk dan berjalan. Ya. Xiao Chen. Hal ini dikatakan dalam dialek Cina kami. Itulah yang disebut musuh di jalan sempit. Ya. Kalau begitu aku sangat menantikannya. Lihat dia nanti. Ekspresi yang luar biasa, Tuan Chen. Lelang ini. Kamu mungkin bisa mengambil peninggalan budaya lainnya. Namun kuda ini menginjak-injak burung layang-layang yang sedang terbang. Anda tidak akan pernah mendapatkannya jika lelang. Itu hanya kata-kata. Tuan Mikawa Musuo. Kamu sudah menang. Semua orang dipersilakan untuk hadir. Lelang pasar gelap di kota D. Grand final lelang ini. Itu berasal dari makam dinasti Han di Tiongkok. Kuda menginjak-injak burung layang-layang terbang. Senilai 500 juta. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Namun sebelum pelelangan kuda dan burung walet, ada 10 barang antik Tiongkok. Hanya 3 di antaranya yang benar. Tapi setiap bagiannya tak ternilai harganya. Setelah semua orang melelang, Anda dapat bertanya kepada pakar kami yang terkenal. Buatlah identifikasi. Ini pasti sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Itu dari kerajaan pulau besar kita. Pakar penilai terkenal. Daisuke Godai. Hai. Baijiu adil pada lelang ini. Pameran Higashishima Sakurako. Ada juga ahli penilai harta karun yang terkenal. Daisuke Godai.
Ini hanya membuat kita jaga hatimu di perutmu. Itu sebabnya saya alasan menyukai lelang ini. Pameran pasar, masih adil. Baijiu adil, mari kita mulai dengan cepat. Kami tidak sabar menunggu. 18. Hahaha. Sepertinya wanita pulau ini cukup adil. Saya juga khawatir dia akan memihak. Hahaha. Kemudian pelelangan resmi dimulai. Lot pertama. Ini adalah kaligrafi dan lukisan dari dinasti Song Tiongkok. Dikatakan sebagai karya asli Wang Xizhi. Bagus, lalu semua orang bisa datang untuk mengidentifikasi lukisan ini. Tapi itu hanya 2 menit. Ya. Ya. Adik laki-laki. Haruskah kita naik dan melihatnya juga? Tidak perlu. Anda dapat melihatnya dengan jelas di sini. Bisakah kamu melihat ini dengan jelas? Angkor. Percayalah padaku. Hum. Otentik. Kaligrafi dan lukisan dinasti Tang Tiongkok kuno. Senilai 500 juta. Apa yang terjadi? Kaligrafi dan lukisan dinasti Tang. Bukan itu. Apakah ini kaligrafi dan lukisan dinasti Song? Tuan Chen. Saya menasihati Anda. Lebih baik pergi ke sana dan melihatnya. Jangan menyeretnya keluar. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Bagus. Maka pelelangannya bisa dimulai sekarang. Kaligrafi dan lukisan ini. Harga awal 100 juta. Kenaikan harga setiap saat. Tidak kurang dari 50 juta. Lelang dimulai sekarang. Saya telah melihat kaligrafi dan lukisan ini. Saya merasa berbeda dengan kaligrafi dan lukisan dinasti Song. Menurut saya lukisan ini adalah lukisan palsu. Saya pikir lebih baik tidak mengambil gambar. Saya terlalu malas untuk memotret. 100 juta kali. 100 juta 2 kali. 100-300 juta. Saya akan membayar 150 juta. Kaligrafi dan lukisan senilai 500 juta. Saya punya 150 juta. Anda bisa membelinya. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. 150 juta kali. 150 ribu 2 kali. 150 juta 3 kali lipat. Bagus. Lalu kaligrafi dan lukisan ini. Itu milik Tuan Chen. Ya. Lukisan ini jelas palsu. Cina. Tidak terlalu pintar. Bagaimana bisa dari dinasti Tang? Tidak heran. Ternyata itu ada di dalam lukisan itu. Masih menyembunyikan sesuatu. Lalu selanjutnya, ini lot kedua. Itu adalah sepotong keramik dari dinasti Ming. Ya. Benar. Koin emas dinasti Shang bernilai 1 miliar. Saya pergi. 1 miliar. Apakah kamu bercanda? Perspektif. Biarkan saya melihat apa yang terjadi. Oke. Merindukan satu sama lain. Saya benar-benar tidak ingin melewatkannya. Apakah kamu terlalu lucu? 3 item asli. Semuanya difoto. Apa yang Anda foto? Semua produk. Apakah kamu sengaja datang untuk menghidupkan suasana Cina? Hahaha. Semuanya. Ini hari ini. Lot terakhir. Dari makam dinasti Han di Tiongkok. Kuda menginjak-injak burung layang-layang terbang. Harga awal 500 juta. Setiap tawaran tidak kurang dari 100 juta. Tapi di sini hanya satu yang asli. Segala sesuatu yang lain palsu. Dapat memberikannya kepada semua orang. 2 menit. Datang dan amati. Ya. Xiao Chen. Kali ini kita harus naik dan melihat. Tidak perlu. Waktu yang baik telah tiba. Semuanya, kembali. Ya. Ya. Lelang dimulai sekarang. Kami akan melelang secara berurutan. Penawaran dimulai dari 500 juta. Mari kita mulai menawar. 1 miliar. Maaf semuanya. Kuda ini sedang menginjak-injak burung layang-layang yang sedang terbang. Saya sangat menyukainya. Saya keluar. 2 miliar. Tampaknya. Mikawa Muso ini. Saya membawa cukup dana. Saya harus menemukan cara untuk melakukannya. Hei. Tunggu sebentar dan Anda sengaja mengatakannya dengan keras. Saya ingin menawar ini. Tapi apa? Saya takut memotret diri saya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Oh. Oke. Apa? Anda ingin menaikkan harganya sendiri. Bukannya Anda ingin mengambil foto secara nyata. Tidak ada yang mengikuti. Bukankah sebaiknya kamu membelinya sendiri? Mengapa kamu berteriak begitu keras? Tuan Chen. Dengarkanlah nasihat temanmu. Tidak masuk akal. Dia berbicara omong kosong. Hal ini. Saya akan membayar 3 miliar. Tidak tahu. Tuan Mikawa Musuo.
Apakah Anda ingin terus mengikuti? Apakah Anda punya 3 miliar? Aku hanya tidak berteriak. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, ini masih milikku. Jadi, saya tidak berteriak. Ah, Tuan Chen, apakah Anda memiliki 3 miliar? Tidak sekarang. Tapi itu akan segera tiba. Memberi. Uhah. Ya. Ya. Otentik. Ini semua asli. Yang palsu menyembunyikan yang asli. Sungguh luar biasa. Nilai dari semua ini ada 3 miliar. Uhah. Of. Maaf. Kuda ini sedang menginjak burung layang-layang yang sedang terbang. Itu milikku. Aku akan mengantarmu pulang.